Baik, terima kasih Ibu Bapak sudah menyempatkan hadir di ruangan ini. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk diseminasi untuk aksi nyata di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Oke, perkenalkan, nama saya Sigit Nugroho, CGV Angkatan 11. Oke, kita lanjut aja. Tujuan daripada diseminasi kita kali ini, yang pertama itu kita dapat menjelaskan makna kontrol dari teori kontrol Dr. William Glasser, serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang keduanya yaitu makna disiplin dan mengamati penerapan di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah, sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Itu mungkin tujuan daripada diseminasi kali ini. Nah, untuk sekarang mungkin kita ke permainan dulu sebelum lanjut. Ibu dan Bapak bisa mencari kertas sedikit saja mencari kertas, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan, digenggam di salah satu tangan. Boleh tisu atau kertas, pokoknya dituliskan apa aja, atau pokoknya itu digenggam. Boleh uang juga digenggam, dibuat seperti kepalan seperti ini. Itu. Kemudian minta teman Anda, kalau udah ya, udah digenggam, kemudian minta teman Anda untuk membuka sekuat tenaga dengan apapun caranya. Boleh dirayu, dileketek, dikumaha, terserah. Dirayu atau kenapa? Silakan coba. Gimana caranya untuk membuka genggaman dari teman-teman? Gimana coba caranya? Apakah ada yang berhasil? Iya mah jadi kami kan dia. Coba. Ada yang bisa merayunya untuk membuka genggaman dari kepala tangan teman kalian? Coba, apa yang terjadi? Susah. Gak mau membuka. Udah dirayu. Bapak dirayu pakai uang. Tapi yang ini mah nggak bakalan bisa. Enggak aja, bisa dia duit gitu. Jadi apapun caranya kita mempertahankan, ya, tetap dipertahankan budaya berharga. Jadi jawabannya yang mana coba? Di antara Bapak dan Ibu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Jawabannya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Alasan Anda atau B membuka kepala A, ya. Tidak A, Pak Erwan ya. A. Tidak akan membuka kepala tangan Anda. Ya A. Kenapa? Ya A, dalamnya uang. Berharga. Sangat berharga. Ada yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Dibalik tadi Pak Erwan. Tadi yang B ya mungkin. Yang kedua, jawaban yang kedua.
Yang pertama itu membuka kepala tangan. Tadi buka apa? Hah? Tadi buka kan? Wani. Menutup. Yang kedua itu tetap menutup kepala tangan. Jadi siapa yang memegang kontrol atau memegang kendali untuk membuka atau menutup tangan ibu dan bapak? Jadi kontrolnya ada di Diri diri kepada sendiri. ketua umum. Oke, baik, kita lanjut. Jadi disiplin positif itu berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Itu ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa sebuah rujukan itu efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kalau bisa orangnya maksa saya. Oke, kita lanjut untuk menelaah apakah penerapan di sekolah atau kelas sudah efektif ataukah perlu ditinjau lagi. Kira-kira gimana? Apakah penerapan disiplin di sekolah kita mungkin ya? Sekolah kita itu sudah efektif atau perlu ditinjau lagi? Sudah efektif dan perlu ditinjau juga. Enggak, badai ngomik pelan. Oh, Tidak. Jadi di sekolah kita ini sudah efektif, tapi perlu ditinjau. tapi masih ada beberapa mungkin yang dikaji ulang atau ditinjau supaya Disesuaikan dengan P5. disesuaikan dengan P5. Oke, jadi apa arti disiplin? Satu Pak. Sesuai aturan. Apakah kaitannya dengan nilai kebajikan? Pasti. Ada kaitannya ya? Oke, jadi tidak disiplin itu sama dengan ada hukuman. Jadi disiplin berhubungan dengan ketidaknyamanan ini. Baik, kita lanjut. Nah, di sini definisi disiplin berdasarkan buku Restructuring School Discipline tahun 2001. Disiplin itu artinya kata disiplin berasal dari akar kata disipline, disciple atau murid atau pengikut. Jadi disiplin diri siswa mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai akan tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi seperti itu. Nah, kalau rada panjang nama seperti ini, jadi makna kata disiplin itu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak
cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu berdasarkan pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka tahun 2013, ada di halaman 470. Masih semangat? Ini ada oleh-oleh dari kegiatan Rukol yang setiap 2 minggu sekali atau ada yang seminggu sekali. Di sini ada yang namanya tepuk semangat. Kita bangkitkan dulu semangatnya sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ada tepuk semangat. Itu udah sifat lah. Tepuk semangat. Semangat. Poho deui. Mak. Ngat gitu deh. Semangat. Belajar, berdoa, bekerja, Balik. dibalik. Coba Pak Nurdin. Pulang. Gilanya kembali. Tepuk semangat. Belajar, berdoa, bekerja, semangat, Pulang. semangat. Oh, balikan. Balik. Tepuk semangat. Belajar, berdoa, bekerja, semangat. Juara, harusnya ada juara terakhir. Ayo asap patah lo. Asap patah lo. Jadi apa? Oke, jadi itu satu oleh-oleh dari Ibu Fasil yang sangat luar biasa, Dr. Ida Widaningsih, SPD. Setiap kita melakukan rukol itu pasti ada tepuk semangat dulu. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut selanjutnya. Pendidikan mencetak insan yang merdeka. Jadi untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat dari diri, yang muncul dari motivasi internal atau motivasi intrinsik. Baik, kita lanjutkan dengan menonton video dulu. Ini nggak ada suaranya. Waduh. Silakan ditonton dulu, mungkin bisa dihayati. Inilah alasan kenapa Rasulullah SAW memberi julukan kalimat Allah kepada tangannya Hamzah bin Abi Thalib. Bukan karena Hamzah lebih kuat, besar dan kekal. Karena bisa memang begitu, maka Rasul menjulukinya sebagai gajah. Bukan juga karena gerakannya yang tepat dalam pertarungan. Karena jika memang begitu, maka Rasul pun menjulukinya sebagai macan. Jelasnya Allah dikatakan Hamzah berdasarkan keberaniannya dalam membela kaum yang lemah dan keputusannya untuk berpihak pada kebenaran. Pada suatu hari ketika Hamzah pulang berburu, dia mendengar kabar bahwa Abu Jahal selalu menghina dan menganiaya anak saudaranya itu, yaitu Muhammad SAW. Lalu dia pun pergi ke Ka'bah dan langsung menuju kepada Abu Jahal yang sedang duduk di tengah-tengah kaumnya. Kemudian dipukullah muka Abu Jahal dengan sekuat-kuatnya. Dia pun berkata, "Engkau aniaya anak saudaraku. Sekarang kalian ini, mulai hari ini aku menaik agamanya. Aku akan ikut mensiarkan agama ini sebagaimana ia mensiarkannya.
Silakan hari aku juga engkau mau. Semenjak itu Rasulullah SAW memberinya gelar singa Allah. Layaknya seporsinya, Hamzah adalah seorang pemberani, tangguh dan percaya diri. Saat siang mencari mangsanya, ia akan mengikuti semua perjuangannya dan akan mengalahkannya sampai berhasil menemukan mangsa. Singa selalu melakukan pencarian dan perburuan sendiri. Dia selalu yakin akan kemampuannya. Itulah yang menjadikannya tangguh dan berani. Begitupun Hamzah memiliki keberanian dan selalu yakin akan kemampuan diri sendiri. Dan itulah yang membuatnya tangguh dan tidak bergantung pada orang lain. Meskipun singa merupakan hewan tangguh dan percaya diri, tetapi singa umumnya akan saling membantu satu sama lain untuk tetap bisa bertahan hidup. Begitupun Hamzah yang selalu ingin membantu di saat teman-teman atau saudaranya sedang mengalami kesulitan. Dan itu dibuktikan dengan keberaniannya membungkam Abu Jahal ketika menganiaya Nabi Muhammad SAW. Singa dikenal sangat fokus saat memangsa hewan lain. Ia tidak akan membuat banyak keributan, tetapi hanya akan fokus pada tujuannya, yaitu mangsanya. Begitupun Hamzah, ketika dia menemukan kebenaran, tanpa banyak bicara, dia langsung bertindak dan fokus untuk terus membela kebenaran. Ini dibuktikan dengan keputusannya untuk masuk Islam dan berjuang bersama Rasulullah SAW dalam membela agama Islam sampai tetes darah terakhir. Saat berburu mangsanya, Singa memiliki persentase kegagalan yang cukup tinggi. Apalagi saat bahan buruan mereka juga menjadi orang beberapa lainnya. Namun, hal itu tidak menjadikannya mundur. Singa justru makin mengasah kemampuannya sehingga ia mampu menangkap mangsa bahkan yang lebih besar dari ukuran dunia. Begitupun Hamzah yang tidak pernah takut untuk berjuang, meskipun dihadapkan dengan jumlah musuh yang lebih banyak, tidak membuatnya gentar. Ini dibuktikan dengan keberaniannya dalam menghadapi musuh saat perang Badar. Dan saat ini Islam sangat membutuhkan kembalinya sosok Hamzah sang singa Allah. Jadi siapapun dirimu, bahkan jika kamu seorang pemalu sekalipun, ketahuilah bahwa sebenarnya ada keberanian seekor singa dalam dirimu. Maka keluarkanlah. Lebih baik menjadi singa sehari daripada menjadi domba seumur hidup. Sebab apapun masalah dalam hidupku, itu bukanlah akhir, itu baru permulaannya saja. Sudah saatnya kami gunakan keberanian seekor singa untuk menghadapinya dan tetap bertahan sampai akhir perjalanan ini. Jika di hadapanmu ada seseorang yang cukup kuat untuk menjatuhkanmu, tunjukkanlah kepada mereka bahwa kamu cukup kuat untuk bangkit. Waktu mengeong sudah berakhir. Sekarang saatnya menolong. Iya, itu tadi cuplikan dari film tentang keberadaan manusia yang sangat luar biasa. Mungkin ada refleksi dari Ibu dan Bapak setelah menonton tadi cuplikan video. Maka Ibu dari Pak Erwan. Pak Erwan terwakili oleh Pak Erwan semua. Terima kasih Bapak Sigit Nugroho. Dari tontonan tadi tentang seorang Hamzah yang demikian hebat, yang demikian kuat, yang demikian punya karakter, maka saya bisa menyimpulkan itu adalah kita semua yang harus memiliki semangat juang yang tinggi, yang masing-masing memiliki karakter, keberanian, memiliki nilai-nilai juang, dan yang paling penting itu sangat aku sekali. Terima kasih. Oh, keren. Ya, kesimpulannya keren sekali. Jadi mungkin kenapa singa yang jadi sang raja hutan, padahal yang tubuhnya lebih besar dari gajah
itu juga ada. Tapi singa yang mungkin tubuhnya agak-agak kecil ya kalau dibandingkan dengan gajah, tapi dia itu bisa jadi raja hutan. Keberaniannya yang besar. Mampu Jadi menjadi dirinya sendiri. mampu menjadi dirinya sendiri. Kalau menurut dari sumber-sumber, jadi singa itu nggak punya apa yang tadi itu punya keberaniannya yang besar atau yang tinggi. Jadi ketika melihat musuhnya yang lebih besar, dia pikirannya bahwa akan makan besar, jadi perutnya akan kenyang. Apalagi melihat gajah, makanya makan besar gitu. Jadi yang dihadapinya itu pokoknya yang dilihatnya itu makanan gitu. Seperti itu. Oke, kita juga sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu harus dari dalam diri, bukan karena faktor ekstrinsik itu misalkan ada hukuman atau ada penghargaan. Jadi itu emang benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan dari Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian dari Diane Gossen tahun 98 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti itu dari teori Dr. William dan juga Diane Gossen tentang makna nilai kebajikan. Oke, dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia itu lebih yaitu menyangkut dengan profil pelajar Pancasila, di mana setiap pelajar itu harus mempunyai keimanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu diantaranya tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini lumayan rada panjang macana. Di sini ada sikap murid, diantaranya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, kemudian mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia. Yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kemudian ada kejujuran, amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu 9 dari pilar karakter. Ini juga lumayan, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup
keterampilan hidupnya itu ada dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian untuk petunjuk hidupnya ada peduli, penalarang, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kemudian ada keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, ketangguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, kemudian memecahkan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan terakhir itu ada persahabatan. Nah, ini ada video lagi yang mari kita simak bersama. Kira-kira ada nilai kebajikan apa di dalamnya. Itu tadi videonya telah disaksikan, kemudian diresapi. Kira-kira ada nilai kebajikan apa di dalam video tersebut? Pak Ade. Pak Ade atau Pak Rahmat? Pak Ade menyimpulkan tadi dari video yang di depan. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Sedikit saja yang ingin disampaikan dari video tadi, tidak usah panjang-panjang. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain apabila berasal atau sepenuh hati dari hati kita, itu pasti akan sampai ke hati orang tersebut, sehingga kebaikan itu nanti akan menular ke diri yang diberikan kebaikan itu. Jadi
harus berasal dari hati kita sendiri gitu, agar sampai ke hati orang tersebut. Itu saja jawabannya. Lulus. Ya, pakai tambahan. Pakai tambahan. Intinya baik, ketulusan. Mangga Pak Ade menambahkan. Baik, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Rahmat ya. Mungkin kalau saya pribadi kan di situ konteksnya membantu orang lain ya. Membantu orang lain itu tidak selalu harus ikhlas ya. Yang penting kita membantu dulu. Dengan sering membantu, maka itu akan menjadi kebiasaan kita dan ikhlas pun akan muncul dengan sendirinya. Jadi terima kasih teman-teman. Jadi nggak usah. Kalau yang ikhlas, nanti kita keburu mati. Oh, iya. Mantap. Nggak ibu, boleh tos penampangan gitu. Sedikit saja tambahan bahwa jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan pernah bosan berbuat baik. Itu entah dihargai atau tidak, kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri sendiri. Terima kasih. Tambahan Mas Sigit. Jawab Pak. Terima kasih. Dari ketiga komentator, intinya saya well. Ternyata lebih wali. Intinya Iya. Mau menambahkan. Oke, terima kasih. Tadi kesimpulannya dari video. Walaupun bahasanya sangat menyedihkan ya dari bahasanya membuat kita itu sedih. karena tidak mengerti ya. Tapi alhamdulillah Bapak Rahmat, Pak Ade, dan Pak Erwan juga masih bisa menyimpulkan. Oke, kita lanjut ke tentang hukum, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Manakah cara yang lebih baik agar siswa itu disiplin? Dari ketiga ini, apakah dihukum, ataukah konsekuensi, ataukah restitusi? Mana yang akan efektif untuk siswa menjadi disiplin? Kira-kira seperti apa? Di sini tentang hukuman. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau bisa tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Itu tentang hukuman. Jadi hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Jadi seperti itu tentang hukuman. Kemudian yang kedua itu konsekuensi. Konsekuensi itu masih bentuk disiplin yang sudah terencana atau disepakati atau disetujui bersama. Jadi bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid-murid sudah mengetahui sebelumnya. Sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi siswa itu udah tahu dulu kira-kira nanti kalau dilanggar dapat hukuman seperti apa, itu konsekuensinya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data umum yang dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalkan ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Itu konsekuensinya, dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid.
Jadi sikap guru di sini senantiasa untuk memonitor murid. Terus kemudian yang satunya lagi yaitu tentang restitusi. Jadi restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka akan kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu berdasarkan teori dari Wilson tahun 2004. Dan restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga teori dari Glosser pada tahun 96. Nah ini identitasnya lumayan banyak. Jadi mungkin salah satu aja, kalau misalkan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan kalau hukuman. Kemudian untuk konsekuensinya, kalau dari konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau dari sisi restitusi itu penerapannya adalah merupakan pilihan. Kalau dari hukuman siswa itu dibuat tidak nyaman untuk murid atau anak, itu jangka waktunya panjang. Kalau untuk konsekuensi itu ketidaknyamanannya dibuat dalam jangka waktu yang pendek. Di sini perbedaannya. Yang kemudian untuk restitusi bukan tidak nyaman tapi menguatkan kembali untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Itu perbedaannya daripada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian di hasil akhirnya, kalau untuk dihukum itu akan negatif di akhirnya. Kalau untuk konsekuensi itu netral. Kemudian untuk restitusi itu diharapkan nilainya itu positif. Jadi seperti itu. Dan kalau dibacakan lumayan panjang. Terakhir itu kalau untuk hukuman dibuatnya oleh guru atau dari sekolah. Kemudian untuk konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid. Yang satunya lagi, kalau restitusi itu dikembalikan lagi ke murid itu sendiri. Jadi kalau restitusi, guru itu hanya sebagai monitor. Nah, di sini ada pertanyaan reflektif dari kasus IPA. Mungkin bisa sambil dipelajari juga. Jadi IPA kurang menguasai pelajaran matematik, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada satu saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugur, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugur, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidung-hidungnya. Nah, di sini kira-kira Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Ada yang setuju? Pak Rahmat tidak? Mungkin alasannya Pak Rahmat enggak?
alasan tidak setuju karena itu masuknya ke dalam hukuman yang sifatnya secara tiba-tiba. Jadi menghukum upah. Ya. Mungkin dari yang lain Pak Cecep? Tidak. Berani? Setuju kan? Dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Tidak. Bapak mungkin ada alasannya? Sama dengan Pak Rahmat. Tidak berikan kesempatan dulu kepada Tidak memberikan kesempatan dulu. Masyarakat orang mana dulu? Sekiranya. Jadi menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iqbal itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Bukan hukuman, mempermalukan. Mempermalukan. Mirip bullying. Bullying kalau kata Pak Ade ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi manusia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang 1 dan 2 itu merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir itu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Itu merupakan motivasi intrinsik. Yang 1 dan 2 itu motivasi ekstrinsik. Itu tentang teori motivasi. Nah, di sini hukuman atau restitusi yang akan mendisiplinkan siswa. Di sini tentang restitusi. Jadi diibaratkan sebuah telur. Jika telur itu diberi tenaga dari luar, maka telur itu akan pecah. Jika diberikan tekanan dari luar, telur itu akan pecah dan kehidupan akan berakhir. Dan satunya lagi, jika telur itu pecah karena ada tenaga dari dalam atau tekanan dari dalam, maka kehidupan baru akan dimulai. Jadi seperti itu tentang restitusi gambarannya. Jadi harus ada dari keinginan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini meski tidak ada bahu untuk bersandar, setidaknya masih ada telur untuk didadar. Karena hidup butuh sarapan, bukan hanya harapan. Ngelel bukan nama Ipan ya. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Oke, yang pertama kita main tebak-tebakan dulu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku, mencatat kalimat 100 kali. Itu suatu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita tahan dulu jawabannya, kita lanjut dulu ke bawahnya. Kemudian yang tadi pertama hukuman. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi. Hukuman lagi, bukan konsekuensi. Kemudian ada lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman.
mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ada dua opsi ini, Pak Erwan. Hukuman, Konsekuensi. konsekuensi. Oke, nanti kita lihat. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Dua lagi, hukuman dan konsekuensi. Oke, lanjut dulu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapang basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, Bisa hukuman. kita lihat jawabannya. Jadi seperti itu. Yang mencatat 100 kali Hukuman. itu hukuman karena itu ada dalam aturan. Jadi ada hukumannya. Kemudian lari lapangan basket karena terlambat, itu juga hukuman. Terus murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Hidup Pak Rahmat menang. Silver Queen. Nanti dapat Silver Queen dari Pak Erwan. Oke, yang tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga masuk ke konsekuensi. Oke, kita lanjut lagi mengenai kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Dari kebutuhan mengenai kesenangan, ada kebutuhan tentang kebebasan dan penguasaan. Itu 5 dasar kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Dan kemudian di sini ada 5 posisi kontrol tentang restitusi. Jadi guru itu ada 5 posisi. Yang pertama bisa menjadi penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu bisa di posisi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima itu ada di manajer. Dan di sini contohnya mungkin ada identitas gagal, bisa sebagai penghukum. Kalau guru itu sebagai penghukum, maka di situ akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Gitu. Kemudian membuat orang bersalah. Jadi contohnya kalau guru menghukum itu ada di baris yang kedua. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, itu kata-katanya. Itu jika di posisi penghukum. Dan kalaupun itu di posisi yang kedua, membuat merasa bersalah, mungkin guru itu akan mengatakan kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian
Kemudian kalau sebagai teman, bahasanya akan lain lagi. Ini contohnya lakukan untuk bapak dan ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bersihkan atau bereskan. Di situ jadi penekanannya pun akan lembut. Gimana lah mungkin bahasa kepada seorang teman. Kemudian di posisi keempat itu ada pemantau. Di situ gurunya bisa berkata, kalau misalkan melakukan kesalahan itu, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Mungkin itu bahasa sebagai pemantau. Kalau untuk di posisi kelima, di posisi manajer, itu apa yang kita yakini, apa yang meyakinkan hal tersebut. Terus kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu kalau di posisi sebagai manajer. Dan hasilnya, kalau kita menghukum itu biasanya ada sifat memberontak dan dendam, dendam. Kemudian kalau membuat orang bersalah, itu akan menyembunyikan atau menyangka berbohong. Jika di posisi teman, itu akan ketergantungan hasilnya. Kemudian untuk di pemantau bisa menyesuaikan bila diawasi. Dan di posisi manajer itu akan menguatkan watak ataupun karakter. Baik, mungkin ini ada ilustrasinya dari 5 kontrol tersebut. Maka disimak dulu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap banyak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Aduh, Nah, apa program sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu tadi ilustrasi dari 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Jadi kira-kira posisi kontrol mana yang akan efektif yang untuk mendisiplinkan siswa? Apa harus di posisi kontrol mana? Mungkin ada masukannya dari Pak Irwan.
ngaji, kemudian Mendengarkan. mendengarkan video dari beberapa tayangan cara melakukan apa itu disebutnya, itulah idealnya memang yang terakhir sebagai manajer, tapi yang namanya manusia pasti kita memerlukan juga poin yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau saya melihat yang tadi ini yang salah satu, yaitu sinaren. Kok terlambat terus gitu? Apakah tidak bisa memperbaiki terus-terusan terlambat sampai di 5 kali diulang gitu? Seharusnya jangan sinaren terus, harusnya sinaren bolak-balik terus. Alunya sinar. Pak Ade ya. Jadi idealnya memang yang kelima, tapi ini tergantung situasi kondisi karena setiap wilayah dan juga karakter anak ini mempunyai perbedaan. Ada anak yang bisa ditegur dengan cara yang pertama, ketika sudah dilakukan hukuman pun dia bisa berubah. Ada juga yang kedua, ketiga, bahkan sampai kelima pun kalau memang tidak ada niatan dari awal dan dirinya, tidak akan pernah berubah. Dan ini bisa kita rasakan bersama. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Pak Amin, mungkin ada yang menambahkan? Merahmat? Boleh menambahkan. Coba. Baik. Rahmat, keren. Kalau melihat video yang tadi, berarti dari sebelumnya itu sudah ada kesepakatan kelas yang merupakan nantinya menjadi kebiasaan, kemudian dan itu diyakini oleh seluruh siswa di masing-masing kelas. Jadi kalau tidak ada keyakinan kelas, yang posisi kelima itu tidak mungkin dilakukan. Jadi secara umum memang ada yang ke satu banyak gitu, bukan hanya di satu sekolah saja, di sekolah-sekolah yang lain pun itu memang banyak yang melakukan di posisi satu. Untuk yang kelima itu sangat jarang sekali kalau keyakinan kelasnya tidak disepakati dulu dari awal. Jadi untuk mencapai ke posisi ini itu harus ada kesepakatan dan keyakinan kelas dulu. Itu saja. Baik, keren sekali. Jadi rata-rata di sekolah itu posisinya itu sebagai penghukum untuk mendisiplinkan siswa itu. Jadi emang idealnya itu mungkin ada di posisi 5, tapi dari prakteknya mungkin lebih banyak di posisi ke-1. Dan yang kedua, mungkin ada yang membuat orang bersalah. Pertanyakan itu kalau sebagai teman ada, tapi tidak banyak. Ada juga memposisikan diri sebagai teman dengan murid-murid, tapi nggak banyak. Kebanyakan di 1 dan kelima. Tapi kalau yang kelima itu mungkin harus ada yang pertamanya itu apa tadi, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dulu, seperti itu. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak ke peraturan kelas? Di sini nyambung ke yang kelima. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak ke peraturan kelas saja? Jadi menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan tertulis tanpa makna. Jadi lebih ke keyakinan untuk semangat menjalani daripada mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi
tidak tertarik atau takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya dari aturan-aturan tersebut. Jadi sieun mulai diikuti dulu. Nah ini contoh daripada keyakinan kelas. Tapi mungkin ini contohnya dari ada yang dari tingkat 1, tingkat 5 dan juga tingkat 7. Tingkat 7 itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu meyakini tentang suatu rasa hormat. Kemudian dalam bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian ada keyakinan tentang diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu tentang keyakinan kelas. Contohnya. Selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya yaitu ada 3 tahapan daripada segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salahnya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dan teori kontrolnya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua, divalidasi tindakan. Semua perilaku itu mempunyai alasan. Kemudian di tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Itu tentang teori kontrol segitiga restitusi. Nah ini tahapannya yang tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Di situ mungkin kata-katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di sini yaitu untuk menstabilkan identitas daripada yang melanggar itu. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Tentunya dengan bahasa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan perbuatan tersebut. Di situ untuk memvalidasi tindakan. Kemudian yang ketiganya itu menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati. Jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu jadi dikembalikan lagi dengan restitusi. Oke, ternyata terakhirnya itu ucapan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya berada di sini berdiskusi tentang disiplin positif. Mungkin ada tambahan dulu dari Bapak Ibu mungkin tentang disiplin positif ini sebelum Burani Bu Koma, mungkin ada masukan dulu tentang disiplin positif. Jadi tadi itu ditaruh tentang hukum. Burani mau menambahkan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mas Sigit ya. Mungkin ini untuk pertama kali bersuara ya. Suara emasnya. Terima kasih atas materi informasi ilmu dari Pak Sigit ya. Membuka wawasan baru
mungkin bukan yang pertama tapi ini lebih detail gitu ya, jadi lebih lebih mudah dipahami gitu ya. Terima kasih, itu saja. Mungkin mau menambahkan sekalian. Sedikit saja ya, mungkin yang tadi lihat dari video aja ya sedikit. Yang video keterlambatan itu ya mungkin pelajaran bagi kita bahwa ternyata guru itu jangan di posisi sebagai penghukum ya, tapi mungkin sebagai manajer gitu ya Pak Sigit ya, atau memantau. Jadi ada 5 posisi kontrol, bisa Iya. sebagai penghukum, bisa membuat merasa bersalah, bisa juga. Tapi yang lebih bagus yang terakhir gitu kali ya Pak, yang jadi manajer gitu kan kayak gitu ya. Bagusnya idealnya. Ya, itu menjadi sebuah pelajaran bagi saya terutama ya, bahwa sebagai guru itu ya kita jangan berposisi sebagai penghukum siswa gitu ya, tapi harus sebagai mungkin pemantau, itu pemantau ada baik juga ya, atau mungkin manajer kita. Itu yang mungkin saya tangkap dari diseminasi ini ya. Terima kasih. Baik, satu Muhammad atas masukannya dari Warani dan Bu Komang tentang budaya positif dan penerapannya mungkin di sekolah kita ini dari yang tadi 5 posisi kontrol bagi guru. Yang pertama dari penghukum, keduanya pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiganya sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Memang idealnya mungkin bagusnya jadi sebagai manajer seperti itu. Boleh tambahan Mas Ini? Oh, baik. Masih ada tambahan dari Pak Erwan dan juga Pak Erwan, nanti bergantian. Alamat berapa? Tambahan sedikit mengenai disiplin positif dan segitiga restitusi itu bisa dipelajari di PMM di belajar mandiri. Itu saja. Terima kasih atas kritikannya. Tambahan Pak Sigit, tadi Bu Rani sama Bu Komah sudah menambahkan. Jadi Bu Rani, Bu Komah itu ternyata tidak bawel. Baik, kita semua pokoknya nama well. Inti nama Pokoknya mah well, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam pertemuan diseminasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.